Selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Apa kabarnya nak? Semoga pagi ini anak-anak ibu masih sehat dan dalam keadaan semangat. Nah anak-anak ibu yang baik, kali ini kita belajar bahasa Indonesia dengan tema energi alternatif dan perubahan energi. Nah yang pertama kita akan bahas energi alternatif. Alternatif sama artinya dengan pilihan lain. Nah, energi alternatif berarti energi yang lain yang dapat digunakan. Jadi, sumber energi terbesar di bumi ini kan adalah matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi alternatif juga karena dari matahari kita bisa menghasilkan energi yang lainnya. Nah, jadi energi alternatif ini banyak macam-macamnya. Contohnya energi air, energi angin, energi matahari, energi panas bumi atau geotermal, dan ada juga dari briket dan biogas. Nah anak-anak ibu kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah energi air. Air mengalir menyimpan energi gerak yang tinggi. Energi gerak ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat generator. Mula-mulanya dibuatlah bendungan untuk menampung air. Lalu bendungan dibuat pintu air yang dapat mengatur derasnya air yang keluar dari bendungan. Aliran air ini digunakan untuk memutar turbin yang berbentuk seperti roda. Turbin kemudian menggerakkan generator dan generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Nah, kincir air dihubungkan dengan alat yang dapat menimbulkan energi listrik. Nah, alat itu disebut generator. Nah, yang kedua adalah energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin mengalir dari tempat bertekanan tinggi menuju tekanan rendah. Energi angin bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin selanjutnya akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Hal ini terjadi pada pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Turbin-turbin angin ditempatkan pada lahan yang sangat luas. Lahan ini disebut ladang angin. Ladang angin dibuat di daerah yang memiliki angin kencang, misalnya pegunungan atau dekat pantai. Angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin merupakan sumber energi alternatif yang murah. Energi alternatif angin tidak menimbulkan polusi udara. Nah, kita yang ketiga adalah energi matahari. Matahari memiliki energi panas dan energi cahaya. Selain energi panas dan cahaya, matahari juga memiliki energi radiasi sinar matahari. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Pemanfaatan energi alternatif dari matahari dengan menggunakan sel surya. Energi matahari di beberapa negara maju sudah dimanfaatkan menjadi bahan bakar mobil. Contoh alat yang menggunakan sel surya sebagai pembangkit listrik ialah kalkulator dan mobil tenaga surya. Yang berikutnya adalah energi panas bumi atau geotermal. Bumi yang kita tempati ini tersusun atas lapisan batu panas yang memungkinkan untuk menjadi sumber energi panas. Panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut energi geotermal. Energi ini banyak digunakan di daerah pegunungan. Nah, energi alternatif ini didapatkan dari batuan panas yang terbentuk, lalu memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan sumber uap panas. Lalu uap air panas keluar dari lubang pengeboran. Setelah itu, penyaringan uap panas digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi dinamakan
Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP. PLTP di Indonesia antara lain PLTP Kawah Kamojang di Jawa Tengah dan PLTP Bayongbong di Garut, Jawa Barat. Nah, yang berikutnya ada briket tempurung kelapa. Nah, contoh energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam adalah briket arang. Briket arang bisa membantu dalam menghemat minyak bumi. Briket arang dapat dibuat dari bahan tempurung atau batok kelapa, atau bisa juga ampas tebu, serbuk gergaji, dan arang kayu. Pembuatan briket arang dari tempurung kelapa memiliki bahan utama batok kelapa. Tempurung kelapa diproses menjadi arang, kemudian diolah menjadi briket arang kelapa. Briket yang sudah jadi bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar kayu. Dengan demikian, kita tidak perlu menebangi pohon untuk bahan bakar. Nah, briket ini juga dikabarkan tidak banyak menghasilkan polusi udara, sehingga briket ini adalah solusi energi alternatif yang baik. Nah, yang berikutnya adalah energi alternatif biogas. Nah, biogas adalah gas yang dapat dibakar. Gas ini dihasilkan melalui aktivitas anaerobik atau tanpa oksigen. Nah, melalui serangkaian proses. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan biogas bersifat organik, seperti kotoran ternak, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Komposisi biogas yang dihasilkan adalah gas metana, gas karbon dioksida, dan gas lain dengan jumlah yang kecil. Nah, gas metana sebagai komponen utama biogas merupakan bahan bakar yang baik. Gas ini mempunyai nilai panas yang tinggi untuk pembakarannya. Pemanfaatan biogas sering digunakan untuk penerangan, penggerakan mesin, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan energi. Nah, perubahan energi ini kita tahu banyak sekali. Nah, di antaranya kita harus tahu dulu energi apa saja yang ada di sekeliling kita. Nah, yang pertama adalah energi listrik, energi panas, energi gerak, energi kimia, energi bunyi, dan energi cahaya. Nah, sekarang kita bahas tentang energi listrik menjadi energi panas. Contoh barang-barang yang mengubah energi listrik menjadi energi panas yaitu antara lain, ada setrika, ada oven listrik, ada lampu listrik, dan juga kompor listrik. Ini adalah diantaranya alat-alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, di sini sumbernya adalah sumber energinya adalah energi listrik dan dia menghasilkan energi panas. Nah, di sini energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contoh-contohnya ada di rumah kita yaitu ada sepeda listrik, mobil listrik, dan juga kipas angin. Nah, ketiga benda ini mendapatkan energinya dari energi listrik dan menghasilkan energi gerak, yaitu mereka dapat bergerak. Lalu yang berikutnya ada energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Nah, alat-alatnya antara lain bel listrik dan speaker. Nah, speaker ya kan? Ini adalah benda yang mengubah dari energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, televisi juga termasuk ya karena televisi dan radio menghasilkan bunyi dan sumbernya juga dari energi listrik. Nah, berikutnya adalah energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya, yaitu televisi dan lampu. Nah, televisi ini kita dapat melihat gambarnya itu karena televisi ini memancarkan cahaya. Itu dia ya. Dan lampu ini juga memancarkan cahaya serta panas. Nah, kalau lama lampunya hidup, maka dia akan panas. Oke, yang berikutnya ada energi panas. Nah, tadi kita sudah
membahas energi listrik menjadi energi yang lain, dan sekarang energi panas menjadi energi yang lain. Coba kita lihat. Nah, energi panas dan cahaya bisa diubah menjadi energi listrik. Bah, macam mana itu Bu Guru? Kok bisa terbalik? Tadi kan energi listrik menjadi energi panas atau energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, sekarang energi panas dan cahaya menjadi energi listrik. Apa itu contohnya Bu Guru? Contohnya adalah sel surya. Nah, sel surya ini mengubah panas matahari dan cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, dari hasil energi listriknya inilah dapat kita gunakan untuk menyalakan televisi, radio, setrika, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas energi listrik, panas, dan juga cahaya. Sekarang kita bahas gerak. Nah, energi gerak menjadi energi listrik yaitu kincir angin dan juga pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah contoh memanfaatkan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, berikutnya adalah energi gerak menjadi energi bunyi, yaitu gendang, kerincingan, dan gitar. Nah, alat musik ini kita menggunakan energi gerak untuk menghasilkan energi bunyi. Nah, berikutnya tadi kita sudah bahas listrik, panas, cahaya, dan gerak. Sekarang kita bahas kimia. Nah, energi kimia menjadi energi cahaya itu antara lain senter. Nah, senter ini anak ibu diperoleh dari baterai. Nah, senter ini adalah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Lalu energi kimia menjadi energi gerak, contohnya adalah jam dinding. Nah, ini mengubah energi kimia menjadi energi gerak karena jam dinding ini bergerak, ya kan? Bukan memancarkan cahaya. Kalau misalnya ada jam yang bisa memancarkan cahaya, nah berarti dia juga menggunakan energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, sekarang ada energi kimia menjadi energi panas. Apa itu? Iya, kompor minyak. Nah, kompor minyak ini sudah banyak orang tua kita tidak memakainya ya nak ya. Nah, kompor minyak ini sudah lama ditinggalkan. Sekarang kita sudah beralih kepada kompor gas. Nah, kompor minyak ini bahan bakarnya adalah minyak. Nah, dari pembakaran minyak ini mengubah energi kimia menjadi energi panas. Nah, anak-anak ibu, energi kimia ini apa bedanya sih ibu guru? Dengan energi listrik sama-sama menghasilkan energi gerak, energi bunyi, dan energi yang lainnya. Nah, energi kimia dengan energi listrik berbeda ya nak ya. Nah, energi kimia ini dihasilkan oleh baterai dan juga batu baterai aki ya nak ya, yang sering digunakan di mobil yaitu yang ini, dan ini yang sering kita gunakan di jam, di remote, di senter, dan banyak produk-produk yang ada di rumah kita. Nah, kedua benda ini adalah menggunakan energi kimia untuk menghasilkan energi lain. Nah, jadi bedakan energi kimia dengan energi listrik ya nak ya. Itu sungguh berbeda. Nah, itu dia ya nak ya, perubahan energi dan juga energi alternatif. Nah, anak-anak ibu, cukup sekian penjelasan dari ibu guru kali ini. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerti dengan apa yang ibu jelaskan kali ini. Dan jika ingin bertanya, boleh ditanyakan kepada ibu guru yang tidak mengerti dengan chatting pribadi ibu guru ya nak ya. Nah, anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semangat belajar nak, dan tetap jaga kebersihan ya. Oke, dan salam jumpa ya nak. Dadah.